Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kita haturkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat-Nya yang berlimpahan untuk kita semua. Saya Stefani Bella Octavia dengan NIM D110116110. Dalam kesempatan ini, saya akan mempresentasikan proposal tugas akhir saya. Sebelum memulai presentasi, saya berterima kasih kepada yang terhormat Bapak Budi Purwoko STMT selaku dosen pembimbing pertama, yang terhormat Ibu Wahdania Mukhtar STMN selaku dosen pembimbing kedua, yang terhormat Ibu Insinyur Azwa Nirmala MT selaku dosen penguji pertama, dan yang terhormat Bapak Yoga Herlambang STMT selaku dosen penguji kedua, yang telah menyempatkan waktu untuk menghadiri seminar proposal saya pada hari ini yang berjudul Analisis Risiko Kesehatan dan Keselamatan Kerja K3 pada area peledakan atau blasting di PT Karya Sumber Alam Perkasa yang berada di Desa Bunut, Kecamatan Tayan Hulu, Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat. Yang pertama, latar belakang. Keselamatan dan kesehatan kerja adalah suatu program yang dibuat bagi karyawan maupun pengusaha sebagai upaya mencegah timbulnya kecelakaan dan penyakit akibat kerja dengan cara mengenali hal-hal yang berpotensi menimbulkan kecelakaan dan penyakit akibat kerja, serta tindakan antisipatif apabila terjadi kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Pada dasarnya, K3 adalah upaya mencegah, menghindari, atau mengurangi kecelakaan tambang dengan cara menghentikan atau meniadakan atau menghilangkan risiko atau unsur bahaya guna mencapai target kerja atau produksi. PT Karya Sumber Alam Perkasa merupakan perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan batu andesit yang berada di Desa Bunut, Tayan Hulu, Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat. Saat proses penambangan, perusahaan menyadari bahwa frekuensi risiko kemungkinan terjadinya kecelakaan masih tinggi, terutama pada proses peledakan. Proses peledakan atau blasting merupakan proses pendukung yang penting, akan tetapi mempunyai potensi bahaya yang sangat besar. Aktivitas tersebut dapat mengancam keselamatan dan kesehatan kerja, tenaga kerja, unit kerja, maupun masyarakat sekitar area operasi penambangan. Analisis potensi bahaya dilakukan untuk mendapatkan data mengenai kegiatan peledakan pada lokasi pertambangan yang akan dilakukan. Setelah mengetahui potensi bahaya, maka bahaya dinilai untuk mengetahui risiko, yang selanjutnya dilakukan pengendalian masalah yang terkait. Kemudian untuk perumusan masalahnya, yang pertama, bagaimana potensi bahaya dan risiko yang mungkin terjadi pada proses peledakan. Yang kedua, bagaimana tingkat risiko kecelakaan kerja pada proses peledakan. Dan yang ketiga, bagaimana pengendalian risiko agar kecelakaan dapat diminimalisir. Kemudian untuk tujuan penelitiannya, yang pertama yaitu menganalisis potensi bahaya dan risiko yang mungkin terjadi pada kegiatan peledakan batu andesit di PT Karya Sumber Alam Perkasa. Yang kedua, menganalisis tingkat risiko kecelakaan kerja pada proses peledakan. Dan yang ketiga, memberikan rekomendasi pengendalian risiko agar kecelakaan dapat diminimalisir. Kemudian untuk pembatasan masalahnya, yang pertama yaitu penelitian dilakukan hanya pada lokasi peledakan. Yang kedua, peneliti hanya melakukan penelitian terhadap risiko yang terjadi pada saat maupun setelah dilakukannya peledakan, dan risiko tersebut terjadi akibat peledakan di area peledakan tersebut. Dan yang ketiga, faktor biayanya diabaikan. Manfaat penelitian ini, yang pertama bagi perusahaan, manfaat yang didapatkan perusahaan adalah informasi serta data yang dapat digunakan untuk membuat kebijakan di bidang keselamatan dan kesehatan kerja di bidang agar dapat mengurangi bahkan menghilangkan angka kecelakaan kerja pada pekerja agar produktivitas pekerja dapat lebih baik. Yang kedua bagi karyawan, untuk meningkatkan wawasan karyawan mengenai arti pentingnya kesehatan dan keselamatan kerja sehingga dapat meminimalisir keparahan akibat kecelakaan kerja. Yang ketiga bagi peneliti,
Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan dan pemahaman serta pengaplikasian ilmu yang didapat di bangku kuliah tentang pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja. Dan yang terakhir, bagi masyarakat sebagai bahan bacaan dan sumber informasi bagi masyarakat agar tumbuh kesadaran akan arti pentingnya penerapan keselamatan dan kesehatan kerja. Kemudian untuk kesampaian lokasinya, lokasi penambangan PT Karya Sumber Alam Perkasa dapat ditempuh menggunakan roda 4 maupun roda 2 melalui jalur darat dari Kota Pontianak menuju Dusun Pandan Sembuat dengan waktu tempuh kurang lebih 3,5 jam dan langsung berada di lokasi penambangan karena lokasi perusahaan tersebut berada tepat di pinggir jalan raya. Kondisi prasarana transportasi di Kota Pontianak menuju Dusun Pandan Sembuat merupakan jalan provinsi dengan kondisi jalan beraspal baik. Berikut merupakan peta kesampaian peta karya sumber alam perkasa yang dapat dilihat di layar. Kemudian dilanjutkan dengan peta geologi regional daerah penelitian dengan IUP PT KSAP tersebut ditandai dengan tanda yang berwarna merah yang ditunjukkan dengan panah pada peta tersebut. Kemudian batuan andesit itu sendiri disebut juga dengan lavastone yang merupakan batuan beku yang tersusun atas mineral yang halus atau fine granite. Meskipun pembentukan batuan andesit juga terjadi di bawah permukaan bumi, umumnya tempat batuan andesit terbentuk di permukaan bumi sebagai akibat letusan Gunung Merapi. Karena itu, para ahli mengklasifikasikannya ke dalam bagian batuan beku eksklusif. Kemudian, peledakan. Proses peledakan ini merupakan tindak lanjut dari proses pemboran dan proses penting untuk dilakukan di dalam kegiatan pertambangan dengan tujuan untuk menghancurkan batuan dari batuan induk atau asalnya agar menjadi fragmen-fragmen yang berukuran lebih kecil. Kegiatan peledakan di pertambangan merupakan salah satu kegiatan yang dianggap mempunyai risiko tinggi terjadinya suatu kecelakaan. Namun, bukan berarti kegiatan tersebut tidak dapat dikontrol. Proses pengontrolan dapat dimulai dari proses pengangkutan bahan peledak hingga proses inspeksi hasil peledakan. Kemudian, metode penelitian, analisis potensi bahaya dan pengendalian risiko pada penelitian ini menggunakan metode Hazard Identification Risk Assessment and Risk Control atau HIRAC. Kemudian, penilaian risiko dilakukan menggunakan metode semi kuantitatif dengan parameter likelihood, severity, dan exposure menggunakan standar Australian New Zealand 4360 tahun 1999 dengan output perencanaan pengendalian risiko agar dapat meminimalisir dampak yang ditimbulkan. Kemudian untuk identifikasi bahayanya. Identifikasi bahaya ini merupakan landasan dari program pencegahan kecelakaan atau pengendalian risiko. Tanpa mengenal bahaya, maka risiko tidak dapat ditentukan sehingga upaya pencegahan dan pengendalian risiko tidak dapat dijalankan. Identifikasi bahaya memberikan berbagai manfaat antara lain. Yang pertama, identifikasi bahaya dapat mengurangi peluang terjadinya kecelakaan karena identifikasi bahaya berkaitan dengan faktor penyebab kecelakaan. Yang kedua, memberikan pemahaman bagi semua pihak mengenai potensi bahaya dari aktivitas perusahaan sehingga dapat meningkatkan kewaspadaan dalam menjalankan operasi perusahaan. Selanjutnya yang ketiga, sebagai landasan sekaligus masukan untuk menentukan strategi pencegahan dan pengamanan yang tepat dan efektif. Dengan mengenal bahaya yang ada, manajemen dapat menentukan skala prioritas penanganan sesuai dengan tingkat risikonya sehingga diharapkan hasilnya akan lebih efektif. Dan yang terakhir, memberikan informasi yang jelas dan terdokumentasi sehingga sumber bahaya dalam kegiatan dapat dievaluasi dan dipelajari.
Selanjutnya yaitu penilaian risiko. Untuk dapat menghitung nilai risiko, perlu mengetahui 3 komponen utama, yaitu kemungkinan atau likelihood, paparan atau exposure, dan konsekuensi atau consequence. Yang pertama, kemungkinan atau likelihood adalah nilai yang menggambarkan kecenderungan terjadinya konsekuensi dari sumber risiko pada setiap tahap pekerjaan. Yang kedua, paparan atau exposure adalah tingkat keseringan atau frekuensi interaksi antara sumber risiko yang ada pada wilayah kerja dengan pekerja dan menggambarkan kemungkinan terjadinya dan kesempatan sumber risiko menjadi kecelakaan bila diikuti dengan kemungkinan dan keparahan yang akan timbul. Dan yang ketiga, konsekuensi atau consequence adalah nilai yang menggambarkan suatu keparahan dari efek yang ditimbulkan oleh sumber risiko pada setiap tahap pekerjaan. Kemudian berikut adalah tabel tingkat kemungkinan atau likelihood pada metode analisis semi kuantitatif. Kategorinya dapat dilihat pada layar dengan deskripsi. Yang pertama, sering terjadi, yaitu kejadian yang paling sering terjadi atau lebih dari 1 kali dalam sehari pekerjaan dengan rating 10. Yang kedua, cenderung terjadi, yaitu kemungkinan terjadinya kecelakaan 50 berbanding 50 pada setahun dengan rating 6. Yang ketiga, tidak biasa, yaitu tidak biasa terjadi namun mempunyai kemungkinan untuk terjadi dalam setahun dengan rating 3. Kemudian kemungkinan kecil, yaitu kemungkinan yang sangat kecil terjadi dalam setahun dengan rating 1. Jarang terjadi, yaitu tidak pernah terjadi kecelakaan selama bertahun-tahun pemaparan namun mungkin saja terjadi dengan rating 5. Dan yang terakhir, tidak mungkin terjadi dengan rating 0,1. Kemudian tabel tingkat paparan atau exposure metode analisis semi kuantitatif dengan kategori dapat dilihat di layar dengan deskripsi. Yang pertama, terus-menerus, yaitu terjadi lebih dari 1 kali sehari dengan rating 10. Yang kedua, sering, yaitu terjadi kira-kira 1 kali sehari dengan rating 6. Kadang-kadang, yaitu terjadi 1 kali seminggu sampai 1 kali sebulan dengan rating 3. Yang keempat, tidak sering, yaitu sekali dalam sebulan sampai sekali dalam setahun dengan rating 2. Yang kelima, tidak diketahui kapan terjadinya dengan rating 1. Dan yang terakhir, sangat tidak diketahui kapan terjadinya dengan rating 0,5. Kemudian yang terakhir, tabel tingkat konsekuensi atau consequence metode analisis semi kuantitatif dengan deskripsi. Yang pertama, bencana besar, yaitu kematian massal, kerusakan permanen pada lingkungan setempat dengan rating 100. Bencana, yaitu kematian, kerusakan permanen yang bersifat lokasi terhadap lingkungan dengan rating 50. Sangat serius, yaitu cacat permanen, kerusakan lingkungan yang bersifat sementara dengan rating 25. Kemudian serius, yaitu efek serius pada pekerja namun tidak bersifat permanen, efek yang merugikan bagi lingkungan tapi tidak besar dengan rating 15. Kemudian penting, yaitu membutuhkan perawatan medis, terjadi emisi buangan tetapi tidak mengakibatkan kerusakan dengan rating 5. Dan yang terakhir, tampak, yaitu luka atau sakit ringan, sedikit kerugian produksi, kerugian kecil pada peralatan atau mesin tetapi tidak berpengaruh pada produksi dengan rating 1. Kemudian penilaian risiko. Menghitung nilai risiko yang diperoleh dari peratingan tingkat kemungkinan, paparan, dan konsekuensi yang telah ditentukan sebelumnya berdasarkan analisis semi kuantitatif dengan menggunakan rumus sebagai berikut. Nilai risiko sama dengan likelihood dikali exposure dikali consequence. Dengan tabel sebagai berikut. Tingkat risiko di atas 350 kategori very high, dengan tindakan aktivitas dihentikan sampai risiko bisa dikurangi hingga mencapai batas yang diperbolehkan atau diterima. Tingkat risiko 180 sampai 350 dengan kategori priority 1,
Dengan tindakan perlu pengendalian secara sesegera mungkin, tingkat risiko 70-180 dengan kategori substansial, dengan tindakan mengharuskan adanya perbaikan secara teknis, tingkat risiko 20-70 dengan kategori priority trip, ya, dengan tindakan perlu diawasi dan diperhatikan secara berkesinambungan. Dan yang terakhir dengan tingkat risiko di bawah 20 dengan kategori acceptable dengan tindakan intensitas yang menimbulkan risiko dikurangi seminimal mungkin. Kemudian dilanjutkan dengan pengendalian risiko. Yang pertama, pengendalian teknik yang terdiri dari beberapa tahapan yang memiliki tingkatan atau hierarki pengendaliannya itu. Yang pertama, eliminasi, yang merupakan hierarki teratas di mana bahaya yang ada harus dihilangkan pada saat proses pembuatan atau desain dibuat. Tujuannya adalah untuk menghilangkan kemungkinan kesalahan manusia dalam menjalankan suatu sistem karena adanya kekurangan pada desain perencanaan. Yang kedua, substitusi, yang bertujuan untuk mengganti bahan, proses, operasi, ataupun peralatan dari yang berbahaya menjadi lebih tidak berbahaya. Yang ketiga, engineering control, dilakukan bertujuan untuk memisahkan bahaya dengan pekerja serta untuk mencegah terjadinya kesalahan manusia. Yang berikutnya, rambu-rambu peringatan. Pengendalian bahaya yang dilakukan dengan memberikan peringatan, instruksi, tanda, label yang akan membuat orang waspada akan adanya bahaya di lokasi tersebut. Kemudian pengendalian administratif. Pengendalian bahaya dengan melakukan modifikasi pada interaksi pekerja dengan lingkungan kerja seperti rotasi kerja, pelatihan, pengembangan standar atau SOP, shift kerja, dan housekeeping. Dan yang terakhir, alat perlindungan diri. Alat perlindungan diri ini dirancang untuk melindungi diri dari bahaya di lingkungan kerja serta zat pencemaran agar tetap selalu aman dan sehat. Kemudian pengendalian risiko yang selanjutnya yaitu pendidikan dan pelatihan diberikan kepada semua tenaga kerja termasuk tenaga kerja baru dan yang dipindahkan agar mereka dapat melaksanakan tugasnya secara aman serta diselenggarakan kepada tenaga kerja apabila di tempat kerja terjadi perubahan sarana produksi dan proses. Yang ketiga, pemberian motivasi diberikan dengan metode pemberian intensif, bonus, penghargaan, motivasi, dan membangun kesadaran diri. Yang keempat, melakukan evaluasi, pemantauan, dan audit internal SMK3 dilakukan agar kecelakaan kerja dapat diminimalisir dan sistem manajemen K3 dapat diterapkan dengan baik. Dan yang terakhir, penegakan hukum. Kemudian yang terakhir yaitu kerangka pikir atau diagram alir. Yang pertama mulai dilanjutkan dengan studi literatur, kemudian pengambilan data yang dibagi menjadi data primer dan data sekunder. Data primer yaitu data potensi bahaya dan risiko pada setiap langkah kerja yang dimulai dengan persiapan peledakan, pelaksanaan peledakan, pengecekan peledakan, dan data wawancara. Kemudian data sekunder yaitu data karyawan, data kecelakaan, dan data IU. Dilakukan dengan proses pengolahan data yaitu bahaya yang bisa timbul pada langkah kerja. Kemudian analisis risiko dan tindakan pengendalian dilanjutkan dengan analisis data yaitu penilaian risiko, upaya pengendalian risiko, selanjutnya kesimpulan dan selesai. Demikian presentasi proposal tugas akhir saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.